Baik, terima kasih. Di sini saya menganalisis video pembelajaran berdiferensiasi asyik dan menyenangkan itu pada video pertama. Teori belajar yang diaplikasikan pada video ini yaitu pada menit ke 00.57 sampai 01.30, yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana guru sebagai fasilitator dengan menyediakan bahan ajar dan video pembelajaran, dan siswa dengan aktif mengikuti pembelajaran tersebut karena sarana yang diberikan itu menyenangkan bagi siswa. Kemudian teori belajar kedua yang saya temukan yaitu pada menit ke 01.43 sampai 08.48 itu yaitu teori belajar behavioristik, di mana di sini ada perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus respon. Stimulus yang diberikan oleh guru ini berupa pemahaman mengenai sistem predik unsur dan konfigurasi elektron, dan siswa memberikan respon, yaitu siswa itu dapat menguasai mengenai konfigurasi elektron dan sistem predik unsur. Selain itu, seorang guru tersebut memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa merespon pertanyaan tersebut. Apa tadi itu? Sang guru tersebut dan siswa memberikan sebuah respon pernyataan jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini merupakan teori behavioristik, itu adanya perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait video kedua, di mana video kedua itu video tentang pembelajaran kimia. Nah, teori yang saya dapatkan di situ yaitu yang pertama itu teori behavioristik, terus yang kedua itu teori belajar konstruktivisme. Teori pertama itu teori behavioristik terdapat pada menit ketiga, menit 3 sampai menit 5:33. Pada materi tersebut terjadi stimulus berupa pertanyaan yang dilemparkan oleh guru kepada siswa, kemudian siswa tersebut memberikan sebuah pernyataan atau jawaban. Maka di situ dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan tingkah laku siswa yang dimana terjadi stimulus dan respon yang diperjelas di menit tersebut. Kemudian di menit ke 6 sampai menit ke 9:48 itu terdapat teori belajar konstruktivisme, di mana guru tersebut membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian siswa tersebut mengerjakan tugas proyek berupa membentuk suatu bentuk molekul menggunakan alat dan bahan sederhana yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah itu setiap kelompok tersebut menjawab tugas tersebut. Kemudian dari situ dapat disimpulkan bahwa teori yang digunakan merupakan teori konstruktivisme. Karena teori konstruktivisme ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi sendiri, dan kemudian dalam teori konstruktivisme itu siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya dari penjelasan teori video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azania Muhtar dari kelompok 3. Dalam proyek ini saya menganalisis video ketiga, yaitu pembelajaran kimia PJBL pada materi indikator asam basa. Dalam analisis saya, pada menit ke-1 40 detik sampai menit ke-2 15 detik, di mana dalam menit tersebut terjadi stimulus berupa pertanyaan yang diberikan guru tersebut, dan adanya respon yang diberikan oleh siswa berupa pernyataan. Nah, teori pembelajaran yang sesuai dengan metode tersebut adalah teori behaviorisme, di mana terjadi perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Kemudian pada menit ke-7 55 detik sampai menit ke-10 44 detik terdapat metode praktikum.
Nah, itu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pengalaman langsung dan praktik dalam memahami suatu konsep atau keterampilan. Teori pembelajaran yang sesuai untuk metode praktikum adalah konstruktivisme, di mana teori ini berpendapat bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman langsung dan refleksi atas pengalaman tersebut. Nah, dalam konteks metode praktikum, siswa diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen atau latihan langsung yang memungkinkan mereka untuk mengamati, bereksperimen, dan memahami konsep secara mendalam. Melalui proses ini, mereka dapat membangun pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang lebih konkret dan terarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Balkis. Nah, di dalam tugas proyek ini saya menganalisis video keempat yang berjudul Praktikum Virtual Reality atau biasa disingkat dengan VR, Kimia Elektrokimia di Trisakti Smart Classroom PTI Usakti Jakarta. Nah, di mana setelah menganalisis video ini, saya mendapatkan dalam video ini terdapat dua teori belajar. Yang pertama itu teori konstruktivisme dan teori sibernetik. Nah, di mana teori konstruktivisme ini dapat kita lihat pada menit ke-1 44 detik sampai menit ke-2 37 detik. Di mana dalam video ini kita dapat melihat bahwa penggunaan praktikum virtual reality atau biasa disingkat dengan VR dapat didukung oleh beberapa teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, teori ini menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Dalam konteks praktikum VR, siswa dapat mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan virtual untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Lalu untuk teori sibernetik dapat kita lihat dari menit 0100 detik sampai menit ke 3 menit sampai ke menit 3:01 detik, yang dimana dalam video ini kita dapat menganalisis bahwasannya teori belajar sibernetik ini seperti yang saya katakan tadi, dari menit awal sampai akhir di situ menerapkan teori belajar sibernetik di mana guru ini menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran bagi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan terkait video kelima, di mana video kelima itu video pembelajaran kurikulum merdeka mata kuliah pelajaran kimia fase F. Di mana di sini kami mendapatkan dua teori belajar, di mana yang pertama itu teori belajar sosial kognitif dan teori behavioristik, yang di mana teori belajar sosial kognitif akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di menit ke 1:09 itu pada teori ini siswa tersebut sudah mempunyai pengetahuan awal sehingga gurunya ini memberikan apersepsi kepada siswa sehingga dengan mengaitkan yang akan dipelajari dengan materi-materi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini terdapat pada menit ke-3:09 sampai menit ke-8:48. Pada menit ketiga ini terdapat teori behavioristik di mana guru memberikan stimulus berupa problem dan membagi siswa tersebut menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa merespon dengan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian guru memberikan lagi stimulus berupa pemahaman mengenai sistem periodik unsur dan siswa memberikan respon yaitu dapat menguasai konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Maka dapat disimpulkan bahwa teori tersebut merupakan teori behavioristik karena terjadi perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis AR. Saya Nur Azani Muhtar. Kami dari kelompok 3. Nah, dalam tugas proyek ini kami menganalisis video ke-6 yang berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning pada materi kesetimbangan kimia. Yang dimana dalam video ini kami menganalisis adanya teori belajar berupa teori konstruktivisme.
yang dimana kita dapat melihatnya pada dalam video pada menit ke 7:33 detik sampai menit ke 7:58 detik. Nah, dalam video ini kami menganalisis bahwasannya pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL didukung oleh beberapa teori pembelajaran konstruktivisme, karena PBL ini sejalan dengan konstruktivisme. Nah, mengapa PBL sejalan dengan konstruktivisme? Itu dikarenakan teori ini menekankan bahwa siswa aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan membangun pemahaman mereka melalui diskusi dan refleksi.